semuanya, selamat hari Senin. Saya Kak Ros di hari Senin ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Muah. Jadi yang ngagetin kita tadi adalah Daniel yang menemani kita seperti biasa, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kali ini yang sudah hadir untuk berbagi cerita dan juga kita dengarkan masukannya itu ada Ibu Choi dan juga ada psikolog Indah Sundari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita akan ngobrol ya, tapi sebelumnya seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana, menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya, hari Jumat kemarin ini adalah sebuah berita yang mengejutkan dan membuat geram semua orang ya. Ibu, bapak, semua orang tua, semua manusia. Ini menyangkut tentang adanya dugaan kekerasan, diskriminasi dan penelantaran yang terjadi di sebuah daycare di kota Yogyakarta, begitu ya. Dan saat ini pihak yang berwajib sudah mengamankan beberapa orang yang bertanggung jawab di situ dan sudah menetapkan 13 tersangka, yaitu 1 kepala yayasannya, 1 kepala sekolahnya dan ada 11 pengasuh gitu. Nah, ini adalah ya 13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Yogyakarta, ketua yayasan hingga pengasuh. Dan daycare itu mengasuh sekitar 103, tapi korban yang terverifikasi ada 53 anak. Jadi ada yang diikat begitu ya, terus ada yang pulang juga badannya lebam-lebam gitu, terus kemudian tidak pakai baju, hanya pakai pampers aja, tidurnya juga tidak di kasur, hanya beralaskan mat untuk main gitu. Nah, ini ada beberapa, dan ini menimbulkan kegeraman di berbagai kalangan. Kalau kita baca ya komentar-komentarnya, kita lihat diantaranya ini baik ini ya, pelakunya emang gurunya gitu ya. Sarah Wijayanto juga geram, Don Michelle juga. Terus habis gitu ada lagi komentar yang lain, coba kita baca. Yang lain komentarnya? Sebentar. Ini ya, dari Nina Zatulini. Berita tentang daycare di Jogja ini kesel banget, kok tega banget sih gitu. Mau lihat cerita lengkapnya di mana sih ya, mungkin bisa di sini kita. Hari ini kita ada kedatangan Ibu Choi, ini adalah salah satu ibu korban ya. Putranya Ali itu baru berusia 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, belum sampai sebulan ditempatkan di daycare itu, dan ibu ini tahunya ketika datang menjemput pada saat daycare itu sedang digerebek oleh pihak kepolisian. Gitu. Nanti lebih jelasnya kita dengarkan ini. Masih ada komentar lagi yang mau kita baca? Udah itu aja. Kalau gitu kita langsung saja melihat seperti apa profil ibu. Oke, baik. Jadi kasus ini bermula dari laporan salah seorang pengasuh ya di daycare itu, yang dia melihat ada kejanggalan dan kemudian dia melaporkan. Nah, ini kita sudah bersama dengan Ibu Choi gitu ya. Itu yang tadi di tayangan sempat kita lihat juga. Ini ada artikelnya, viral daycare Jogja, bayi diikat dan dibiarkan di lantai, orang tua syok. Ibu Choi, terima kasih sudah mau hadir di sini untuk berbagi ceritanya. Ibu Choi, boleh ceritakan lagi nggak saat kejadian ketika ibu menjemput dan pada saat itu daycare-nya sedang digerebek oleh pihak kepolisian? Waktu itu kan Jumat kemarin ya, Iya. kan biasanya itu yang jemput ayahnya, karena aku pulangnya sore, kerja pulang sore terus, paling jam 5, jam 6. Iya. Karena daycare kita sampai ambil jam 5 aja. Jam Jadi 5. Setengah 5 tuh biasanya dari jemput. Iya. Terus ternyata pas hari Jumat itu juga di kantor lagi ada acara, aku izin nggak ikutan. Jadi bisa jemput? Tapi perasaan udah nggak tenang, kayak kok ada sesuatu ya. Iya. Nah udah, terus akhirnya pulang lah, jemput. Pas jemput kok rame, ada apa ini? Apa ada acara? Masih biasa aja, terus aku langsung masuk kan. Iya. Misi, Miss mau jemput anak saya Coito, tanya. Mbak, ini ya wali murid. Iya, kami dari Polresta. Tadi ada penggerbekan, anak-anak ibu ada kekerasan, terus juga ada pengikatan. Langsung di situ aku kaget, shock. Ada videonya nggak? Ada mbak, ada mbak. Mbak, anak usianya berapa? 1,5 tahun. Oh, yang di kamar depan ya? Iya, kayaknya karena pas awal saya cross check ke sana itu memang sama ibunya owner itu, ini nanti tempatnya anak ibu ya, gitu. Terus dikasih tunjuk videonya? Iya, ditunjukin. Ada apa dilihat di video itu, ada apa? Dia cuma pakai Pampers aja, terus tangannya diikat. Tangannya diikat? Ya. Diikatnya pakai apa itu? Kayak tahu kain bedong itu enggak? Nah, itu tangannya di bedong, kain. Diikat tapi diikat gitu, gini. tangannya? Apalagi yang diikat? Kaki. Kakinya juga diikat? Iya. Kayak gini ya, ada di foto iya, ini? ada sebenarnya.
Terus di video itu juga anak-anak itu sedang apa? Tidur. Nggak tidur. Terus jadi duduk aja gitu. Iya, tadi dia mau lapar entah apa, dibiarkan aja. Jadi sehari-hari itu seperti itu. Nah, di saat di jam 10, jam 11 biasanya kan ngirim foto untuk laporan, untuk laporan aktivitas dan sebagainya. Itu nggak dikasih baju, dibikinin kayak bagus lah, di efeknya bagus gitu. Jadi hanya jam 10, jam 11 aja ketika pihak daycare itu memberi laporan ke orang tua, itu anak-anak pakai baju, beraktivitas, Tapi begitu. aku yang janggal itu tuh setelah dia masuk ke minggu kedua. Kenapa? Setiap di foto itu dia tuh nangis. Setiap di foto? Iya, setiap di foto tuh bekas dia tuh nangis. Terus dia kayak ketakutan. Ekspresi anak itu kan bisa kelihatan Di foto yang ya. dikirim. Jadi ibu sebenarnya sudah curiga begitu ya? Sudah sebenarnya, tapi dari masih positive thinking lah ya. Karena awalnya ya kita pas masukin ke sana juga ownernya juga ya Kayak positif. apa ownernya? Positif itu kayak apa? Ya gimana ya, kalau aku jelasinnya pakaiannya aja agamis, terus kayak keibuan banget. Keibuan, ngomongnya lemah lembut gitu. Terus kayak menjanjikan sekali. Menjanjikan sekali gitu. Nah ibu pada saat kembali lagi ya, pada saat kejadian itu kan ditunjukin video, pasti rasanya nggak keru-keruan gitu kan? Iya. Pak bilang ada dugaan kekerasan gitu ya. Terus langsung telepon ayahnya, ya kenapa? Pokoknya sekarang kesini. Kenapa? Tapi itu Pokoknya belum sini ketemu anaknya? Belum. Oke. Itu anakmu lagi disiapin kayaknya. Disiapin. Terus pertama kali ketemu anak di situ? Peluk, nangis. Kondisi Ali ya, Ali namanya. Seperti apa? Itu. Dia kayak masih biasa aja. Tapi dia kayak orang kayak kebingungan gitu. Tapi udah kayak ketakutan dan gimana. Dipegang tangannya nggak mau. Sama ibu bahkan dipegang tangannya nggak mau. Nangis aku. Habis itu ya udahlah, kita pulang dulu, kayak perlu menenteramkan diri lah. Ayahnya karena juga harus kerja lagi. Ya udah, aku jaga anak aku sendiri di rumah. Tapi tetap nggak tenang, mau makan aja nggak enak, apa nggak enak. Ngeliatin dia tuh kayak merasa bersalah akunya. Aku bilang ayahnya di sela-sela dia lagi kerja, pokoknya besok aku ke Polres, aku mau ke Polres. Ini ibu juga mau melapor? Iya, pokoknya aku mau ke Polres. Pas aku sampai Polres, pengen ketemu ownernya aja nggak bisa karena lagi masih tahap. Diperiksa. Ya itu ya udahlah. Aku bilang sama yang kemarin gerbek, boleh nggak aku ngeliat videonya lagi? Aku pengen buktiin bener nggak sih anak aku seperti itu. Diliatin yang lebih jelas lagi kondisi pas anakku lagi dibebasin ikatannya. Ditemuin dia nangis, cuma pakai pampers, tangannya diikat gini, kakinya juga diikat. Dia kayak ngerasa kelaparan dan ketakutan, kedinginan, nangis dong di situ. Bagi ibu nggak pernah kayak gitu. Terus ngeliat digituin anaknya. Pantes dia selama ini kayak kalau pulang dari sana kelaparan terus. Padahal kami selalu bawain dia bekal tuh banyak. Tapi kalau pulang tuh selalu habis. Porsi anakku tuh gak sebanyak itu. Kok habis gitu. Tapi dia kelaparan terus masih. Iya. Terus pulang tuh kayak ntar habis maghrib tuh tidur. Nanti jam 9 setengah 10 dia bangun habis itu gak mau tidur lagi, kayak takutan gitu. Mau tidur tuh harus di lantai. Karena di kebiasaan di sana kayak gitu. Sebelumnya enggak. Terus ngigau, kakinya diangkat tapi kayak diikat gitu. Kayak nyangkut gitu. Nggak bebas jadi. Ngigonya kayak gitu. Iya, pokoknya kesana kesini kayak takut gitu. Sebelumnya ibu pernah melihat ada apa gitu Iya. di badannya, bekas apa? Minggu pertama kita masukin itu hari Jumat lagi, aku yang jemput lagi. Selalu pas aku yang jemput selalu dapat kejadian yang itu. Ngelihat tangan anak saya itu melepuh. Melepuh? Kayak bukan melepuh sih, kayak apa ya? Kayak penyakit kayak seperti itu. Bentol terus melepuh, pecah gitu? Iya. Nah, itu sebelum paginya itu nggak kayak gitu. Oke. Kaget lah aku. Tanya ke Miss-nya, Miss ini kenapa? Terus? Ini kan dari rumah. Belum, Miss, nggak ada di rumah. Ini cuma di tangan loh. Ini kena cacar air.
kalau cacar air setahu aku tuh seluruh badan. Enggak, kalau enggak ya flu Singapura. Flu Singapura enggak kayak gini juga, Miss. Aku bilang gitu. Coba nanti saya tanyakan dulu ya, saya observasi lagi. Oh, Habis itu nggak ada kabar lagi? Iya, terus yaudah aku masih positive thinking. Aku bawa lah dia ke DSA. Aku periksakan lah dia. Kata dokter apa? Mbak, ini infeksi. Oh, Ini ketularan. karena tempatnya itu kotor, airnya kotor atau gimana Mbak? Atau ada yang kena juga. Nah di situ langsung, aduh, ayahnya langsung bilang, yaudah pindah aja gimana? Jangan dulu lah, nantilah, lihat dulu sebulan. Kalau sebulan masih kayak gini atau ada gimana-gimana, barulah kita. Jadi ini belum sebulan ya, Ali belum sebulan Belum. ditaruh di daycare gitu. Terus akhirnya kita balik lagi tuh hari Senin antar lagi, tapi dia diantar tuh kayak pas diantar tuh kayak nggak ceria, nggak semangat gitu loh. Udah curiga itu sebetulnya. Sebenarnya aku udah curiga. Terus pulang tuh biasanya dia tuh mau jalan, mau cerewet lah. Karena dia kan lagi fase-fasenya cerewet-cerewetnya ya. Terus kok dia diem, terus nggak mau banyak jalan, maunya cuma nangis, ketakutan. Aku langsung, anak ini kenapa? Anak ini kenapa? Biasanya dia cerewet nyari ayahnya, nyari ini, kok dia nggak mau. Ya udah, kita masih diem dulu. Terus kok dia pilek terus gitu. Bawa lagi ke DSA, minta obat lagi. Jadi selama kurang lebih 3 minggu, 2 minggu di daycare itu sudah beberapa kali nih ke dokter anak kan? 4 kali. 4 kali. 4 kali. Oke. Ini kita lihat ya, apakah sebetulnya sebelumnya ada yang mencurigakan gitu dari tempat ini. Kalau kita lihat foto-foto ya, kan ada tuh dia di Google-nya ada gitu, tapi sekarang udah dihapus ya. Jadi komentar-komentarnya juga nggak bisa dibaca. Kalau ini mungkin Ibu pasti survei dulu kan? Iya, itu survei dulu. Jadi pertamanya aku datang tuh hari Kamis. Mbak, iya, adminnya ada nggak ya? Oh ada di yang di Jam sebelah berapa utara. waktu itu? Jam 2-an apa Jam ya? 2-an. Jam 2 apa jam 4 ya? Boleh Kalau masuk suka ke itu. dalam? Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau itu, mau cek survei, disuruh ke utara dulu ya Mbak, untuk daftar. Oh iya. Aku sama Utara tuh suami- beda tempat? Ya masih satu tempat, satu jalan. Cuman beda rumah? beberapa. Rumah, oke. Daftar dulu ke situ. Mbak, aku mau survei, mau nitipin anakku di situ. Oke. Oh, itu harus WA dulu aja, soalnya janjian. Soalnya sekarang prosedurnya cuma bolehnya Sabtu atau Minggu. Oh, jadi di hari biasa nggak? Nggak boleh. Karena di Sabtu Minggu nggak, jarang ada yang menitipkan anak juga ya? Atau Sabtu dia nggak ada? Sabtu ada. Sabtu ada. Dia tuh sampai jam 5 juga. Sampai jam 5 aja. Kalau mau jemput betulkah juga harus Iya, kasih WA. kabar dulu 30 menit? Minimal 30 menit dulu. Di dalam tidak ada CCTV-nya? Nggak ada. Aku pernah tanya, ini nggak ada CCTV? Nggak ada, soalnya kalau malam ada yang jaga. Kadang-kadang anaknya ada yang belum dijemput, jadi titipin dulu gitu. Oke, jadi CCTV hanya ada di bagian depan? Di luar aja. Di luar aja, di dalam tidak ada. Jadi orang tua hanya mendapat laporannya berupa foto? Foto sama daily report. Daily report, itu bunyinya apa sih daily Ya reportnya? kayak aktivitas dia, terus dia makannya apa aja, dibawain bekal apa aja, misalnya ada obat, terus dia beolnya berapa kali. Gitu, itu ada reportnya. Ya tapi gitu. kok tiap hari kok sama semua gitu. Jadi nggak ada yang beda gitu ya. Terus kenapa dipilih itu waktu itu pertimbangannya? Sebelum aku milih daycare itu, aku sama suami itu udah pilih, udah survei lah. 4-5 tempat daycare lah. Yang dekat daerah rumah, deket-deket kantor. Ini yang paling dekat? Terus ada 2 tempat sebenarnya, ada 2 tempat yang menurut kami itu bagus. Ya salah satunya adalah yang nomor 2 itu yang di Little Aresa ini. Kenapa pilihnya airnya Little Aresa? Karena yang pertama yang nomor 1 ini budgetnya menurut kami terlalu gede ya. Berapa kalau boleh tahu? 3 jutaan untuk 3 juta. SPP-nya sendiri. SPP-nya udah termasuk makan kah? Belum? Itu udah, cuman untuk yang lain-lainnya belum. Oh, yang lain-lainnya belum. Oh, udah termasuk makan, tapi yang lain-lain belum. Kalau yang Little Aresa ini? Little Aresa ini 1.100.000. 1.100.000, tapi belum termasuk makan. Udah. Oh, udah. Tapi Iya. dibawain bekal juga. Iya, kalau itu makan siang aja, sama ada snack ya kayak roti, kayak cookies, kayak Oke. nagasari. Itu emang standarnya di situ emang kalau udah tanya-tanya nih, emang kisaran harganya berapa sih? Ya sekitar segitu, 1.100.000, 900, 800. Oh, memang jadi itu termasuk hitungannya wajar begitu ya? Iya, terus juga ngelihat dari kondisi tempatnya itu juga rumah-rumah baru lah istilahnya ya. Jadi bagus lah kondisinya gitu ya. ya? Kayak karena ya kemarin yang kita lihat yang tempat lainnya itu kayak
kondisi kayak rumah lama Oke. atau rumah dekat kuburan, kayak kita pikir Ini lokasi yang paling bagus lah Heeh. gitu ya. Ini berapa pengasuh, berapa anak? Satu. Ya, awalnya dikasih tahu sama owner, Hmm? satu pengasuh itu cuma 3 sampai 4 atau 5 anak. Mm-mm. Terus satu kamar itu 7 orang. Ternyata Satu kamar itu sampai 20 sampai 25 anak. 20 sampai 25 anak satu ruangan. Dan pengasuh itu bisa menangani lebih banyak dari itu. Enggak, di satu ruangan tuh katanya kemarin aku lihat di video itu 4. 4. Jadi 20 anak, ada 4 pengasuh. Oke. Ini ada beberapa juga ya cerita-cerita dari orang tua korban, dan bahkan ada satu video yang kita mendengar anaknya bercerita langsung apa yang dialami begitu ya. Ini ada cuplikan si anak bercerita apa yang dialami. Ini ada juga cerita dari salah satu orang tua korban ya. Kita lihat. Malam ini rasanya seperti disambar petir, jantungku serasa copot saat membaca berita tentang daycare yang digerebek polisi karena dugaan penganiayaan anak. Begitu melihat inisial namanya, duniaku rasanya runtuh. Itu adalah tempat di mana aku menitipkan anakku selama 1,5 tahun terakhir. Jujur selama ini tidak ada luka fisik yang terlihat di tubuh anakku, tapi malam ini aku tersadar anakku sudah memberikan alarm tanda bahaya itu setiap hari, namun aku terlalu sibuk berpikir positif. Dan ini di tengah sakit rasa bersalah yang besar sekali yang dialami oleh orang tua. Komentar-komentar dari netizen selain mendukung juga beragam gitu ya. Kita baca di antaranya, ya kok bisa sih terbesit ide, ikat aja yuk anak-anak ini biar nggak banyak gerak, nggak usah pakaiin baju biar nggak kotor. Bahkan ini ya, kelakuan miss daycare itu ya, oknum-oknum itu kok sampai seperti itu gitu kepikirannya. Yang berikutnya, 6 bulan dia baru sadar setelah digerebek, apa seabai itu orang tua mau menitip anak di daycare. Baik ini gitu ya, jadi ini masih ada yang kok bisa orang tuanya nggak sadar gitu. Yang berikutnya ada lagi, bayi umur 3 bulan dititipin di daycare. Bayi 3 bulan biasanya mulai tengkurap, mulai mengenali wajah orang tua. Nitip di daycare dari jam 7 pagi sampai 5 sore, pas di rumah bayinya bobo. Selamat bobo adik bayi umur 3 bulan. Yang berikutnya, kok bisa ya anak usia 3 bulan dimasukin daycare? Gua mah nggak tega gitu, karena memang dari 53 korban yang terverifikasi itu usianya sekitar 3 bulan sampai kurang dari 2 tahun gitu ya. Enggak, sebenarnya sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun? Sampai 5 tahun, 6 tahun. Oh, oke. Yang anak TK itu karena aku sempat ketemu sama mereka semua ya, wali muridnya. Itu memang anaknya ada yang langsung cerita juga, dia diikat di pintu, di jendela. Terus ada yang sampai dikunciin di kamar mandi, ada yang dikunciin kayak di ruangan gelap gitu. Terus kalau misalnya nakal ada yang dicubitin, dipukul gitu, dilempar sandal. Astaga, itu kan anak umur segitu kan udah bisa bercerita ya? Kalau usia-usia udah di atasnya anak saya kan udah bisa cerita. Nah, kalau di usia anak saya kayak gitu nggak bisa cerita. Dia bisanya cuma merekam, nangis. Dia nggak bisa tidur, ngigo gitu kan? Kak, ini anak-anak yang gede ya kalau tanya sama korban. Kenapa bisa ya tadi apa diancam nggak boleh cerita? Mungkin ya kelihatan kayak diancam, tapi ya takut juga kayaknya dia, karena aku dengar dari mereka semua bilangnya kalau setiap dia antar ke sekolah itu kayak nangis, nggak mau ke sekolah, terus nggak mau turun, dan sebagainya. Ini kita mau tanya kepada Mbak Indah gitu ya. Ini tadi kan sudah mendengar gitu ceritanya. Terus juga makanan juga yang untuk dia bawa usia 2 tahun itu kadang-kadang dikasih sisa dari anak TK. Gimana? Iya. Dikasih sisa. Dikasih sisa dari anak TK? Ya anak TK dapat makan? Ya, kalau nggak habis, kasih ke anak-anak itu kadang-kadang di recook, dimasak ulang atau gimana gitu. Jadi bukan disiapin khusus untuk anak balita. Ini yang punya anak-anak apalagi yang kerja, orang tua kerja begitu ya. Itu kan wah rasanya geram sekali gitu. Ini efeknya apa sih kepada anak-anak ya kayak yang mengalami seperti ini? Sampai umur berapa sebenarnya anak itu bisa merekam ini dan menjadi trauma? Ini sebenarnya kayaknya mungkin bukan cuman buat para orang tua yang secara langsung nitipin anak-anak di daycare ya Kak ya. Memang semua gitu kan, khususnya mungkin para ibu gitu pasti kan turut merasakan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah kayak gini, kalau terkait dengan merekam
hidupnya itu sebenarnya kan 5 tahun pertama anak hidup 5 itu, tahun pertama. ya 5 Oke. tahun pertama anak hidup itu kan dibilangnya golden age-nya nih, golden Iya. moment-nya nih gitu. Jadi apapun yang dikasih sama anak di usia itu, ya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak di kemudian hari nantinya. Oke. Termasuk bagaimana membentuk kepribadian anak, bagaimana kematangan emosional anak, bagaimana anak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana 5 tahun pertama kehidupan dia sebenarnya. Apa efeknya ketika dia sehari-hari itu diikat kaki dan tangannya sehingga alat geraknya itu tidak leluasa bergerak? Tadi kan Bu Coy juga bilang ya anaknya mulai mimpi, mulai Iya. ngigo gitu. Nah, Iya. itu sebenarnya sudah warning pertama gitu. Jadi Nggak mau bahkan dipegang. nggak mau dipegang tangannya sama orang tuanya sendiri ya. Kemarin sempat iya, terus tapi setelah aku pendekatan dia udah Baru mulai mau pelan-pelan. tapi ya tetap kalau sama orang lain dia nggak mau. Nah ya. Sampai dokter aja ya gini, Jadi tangannya selalu diginiin. Iya. takut dia. Karena kan gini ya, maksudnya dunia amannya anak itu kan orang dewasa dan orang tuanya ya. Orang Iya. dewasa di sekitar dan orang tua itu dunia amannya. Kalau orang dewasanya aja udah nggak ngasih rasa aman bagi dia, jadi akhirnya dia akan mengasumsikan semua orang dewasa di sekitarnya adalah tempat yang tidak aman bagi dia. Gitu. Dan kalau ditanya efeknya apa ya, jelas pasti kan akan berdampak pada trauma nih. Nah, tinggal tergantung bagaimana pendampingan. Sebenarnya bukan nggak mungkin kok kalau nanti setelah ada pendampingan yang memang baik, yang menyeluruh, yang memang yang cukup intens gitu terhadap si anak gitu. Nanti anak itu bisa tumbuh dengan baik lagi ke depannya. Apa yang harus dilakukan kalau gitu untuk anak-anak yang sudah mengalami Iya. trauma seperti ini? Baiknya. Yang jelas memang yang pertama kita harus diskusi sama psikolog anak ya, itu udah pasti. Karena kan biasanya perlu diobservasi dulu nih, ini traumanya tuh di mananya, sejauh apa gitu. Lalu nanti bisa diketahui kira-kira bentuk terapi yang memang dibutuhkan itu seperti apa. Tapi memang jadinya orang tua juga harus sabar karena kan mendampingi anak secara psikologis ini nggak semudah mendampingi orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan mungkin bisa Ya, apalagi dia bisa cerita. dia bisa Ini cerita. kalau anak yang betul. belum bisa bercerita banyak itu kan susah nih menggalinya Bener, sampai di mana betul. traumanya. Makanya kenapa butuh tadi proses yang lumayan panjang karena kan harus diobservasi dulu, harus didampingi dulu. Prosesnya juga mungkin nggak sebentar gitu, Oke. tapi ya lebih baik dilakukan daripada tidak sama Oke. sekali kan. Nah, ini apakah sarannya begitu ya? Ini kan memang karena zaman sekarang orang tua itu biasanya ibu bapak bekerja, Ya. sehingga memang ada kebutuhan untuk Betul. siapa yang ngasuh anak Betul. begitu. Nah, setelah ini gitu, bagaimana? Apakah aman kalau Ya. kalau anak ini misalnya karena kebutuhan kembali dititipkan di daycare lain? Atau memang ya orang tua harus mendampingi dia di masa-masa dia penyembuhannya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Pintar.